Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Sebelum saya pertajam apa maksud dari Pak Kurniawan menyebut mungkin ada sandiwara di balik kasus Lukas NMB, saya mau ke Pak Sony dulu. Pak Sony, yang tadi dari awal saya sampaikan kepada pemirsa, yang kekhawatiran kita adalah ini akan mengganggu, kasus ini akan mengganggu jalannya pemerintahan daerah di Provinsi Papua. Karena kan ada beberapa mekanisme, mungkin Pak Sony lebih tahu, ada beberapa mekanisme penggantian. Misalnya gubernur itu kalau terjerat korupsi statusnya baru terdakwa, baru kemudian dia nonaktif. Atau mungkin Pak Sony punya pandangan lain? Baik, terima kasih Mbak Pristian. Jadi ditahannya Bapak Lukas NMB, Gubernur Papua, itu tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Karena sistem kita sudah sangat jelas. Ada 4 model sebenarnya pengisian jabatan gubernur atau kepala daerah manapun juga yang kosong karena kasus hukum. Yang pertama itu adalah pelaksana harian apabila itu gubernur berhalangan 1, 2, 3 hari lah, seminggu itu bisa PLH. Yang kedua adalah pejabat sementara. Pejabat sementara itu apabila status gubernurnya masih belum inkrah kasus hukumnya, jadi masih tersangka atau terdakwa, itu bisa diisi oleh pejabat sementara, istilah sekarang PJS. Kalau dulu namanya adalah PLT, dulu dirubah sekarang dengan pejabat sementara PJS. Yang ketiga, apabila ada wakil gubernurnya, dalam hal ini Papua tidak memiliki wakil gubernur, dalam hal ada wakil gubernur, maka otomatis PLT gubernur, wakil gubernur menjadi PLT atau pelaksana tugas gubernur. Nah, dalam ini karena wakil gubernur tidak ada, maka PLT gubernur tidak dimungkinkan. Nah, nanti kalau Pak Lukas sudah inkrah, ada kepastian hukum, maka diangkatlah seorang pejabat gubernur dari eselon 1 atau jabatan pimpinan tinggi madya, baik dari daerah maupun dari pusat, silahkan. Dalam konteks kasus Pak Lukas NMB ini, maka yang paling tepat adalah segera diangkat PJS, pejabat sementara. Karena pejabat sementara ini bisa dilakukan sampai gubernur nanti ada keputusan inkrah, baru bisa diangkat PJ. Saya kira itu solusinya. Sehingga untuk menjalankan pemerintahan, prinsip tidak boleh 1 detik pun kosong jalannya pemerintahan ini. Harus ada pengisian. Saya kira untuk sementara menunggu PJS gubernur, bisa diangkat dulu PLH, pelaksana harian, yang dilakukan oleh Sekda dulu beberapa hari, baru kemudian PJS. Demikian Mbak Pristi. Oke, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Papua, senang sekali mendengarnya itu tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan daerah di Provinsi Papua. Tapi tadi ada hal yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Mas Zainur, bahwa anggaran pendapatan atau APBD Provinsi Papua itu juga dibekukan. Dari kacamata Anda, apakah memang harus sampai dibekukan anggaran APBD Papua? Atau ini kan sebenarnya yang diduga atau disangka melakukan korupsi kan perorangan. Biasanya kita menyaksikan di berbagai kasus korupsi, yang dibekukan adalah rekening pribadi. Tapi kenapa di kasus ini sampai ke rekening Provinsi Papua? Ya, mungkin yang dimaksud oleh pemerintah adalah menunggu sampai ada pejabat sementara atau pelaksana tugas atau bentuk lainnya yang tadi disampaikan oleh Pak Sony. Jadi selama masih dalam proses menunggu tersebut, kemudian pemerintah pusat mengambil keputusan untuk melakukan pembekuan. Ya memang ini kalau dilihat dari dasar hukum juga masih debatable begitu ya. Karena memang kalau kasus hukumnya sendiri yang bisa dibekukan adalah rekening dari tersangka. Secara hukum juga Pak LE sampai saat ini masih berstatus sebagai gubernur aktif, belum dinonaktifkan karena diberhentikan sementara bisa dilakukan jika Pak LE segera diajukan ke muka sidang oleh KPK untuk menjalani proses penuntutan. Statusnya harus terdakwa, ketika seseorang pejabat daerah menjadi terdakwa, baru kemudian bisa dilakukan penonaktifan.
Itu apa dari kacamata Pak Sony bagaimana? Itu apakah juga konteksnya tadi apakah bisa mengganggu pemerintahan kalau memang anggaran atau APBD ya, tidak hanya anggaran, tapi APBD Provinsi Papua itu dibekukan, artinya tidak boleh ada cash flow di dalam penggunaan anggaran dan lain-lain. Ini apakah akan mengganggu? Karena kan proyek-proyek tertentu, gaji ASN mungkin dari APBD, dan mungkin Anda bisa menjelaskan lebih detail soal itu. Baik, terima kasih. Ada dua sisi ya. APBD itu ada sebenarnya anggaran yang bisa dicairkan sebesar 30% yang sifatnya untuk operasional day-to-day, itu bisa sebenarnya posisinya yang sudah disiapkan ya, posisinya seperti itu untuk kepentingan termasuk di dalamnya gaji pegawai dan sebagainya. Jadi ada bisa dipilah-pilah lah, saya kira gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau APBD secara keseluruhan semua diblokir, itu saya yakin sifatnya adalah sementara, menunggu pejabat yang memiliki otoritas untuk mencairkan. Karena posisi sekarang itu otoritasnya adalah di gubernur, sementara gubernur adalah tersangka. Jadi ini sifatnya adalah pengamanan saja dari perspektif hukum, dan saya yakin tidak akan lama menunggu sampai Pak Gubernur inkrah. Kalau sampai menunggu inkrah misalkan sampai prosesnya berbulan-bulan, let's say 5 bulan, itu jalannya pemerintahan pasti terganggu. Karena sumber utama pemerintahan adalah APBD. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu lama, segera ada pejabat sementara. Seperti Mas Rohman sampaikan tadi. Kalau sudah diangkat kemudian PJS, pejabat sementara, karena status hukumnya tersangka atau terdakwa, katakanlah begitu, itu bisa. Kalau PJS berarti Pak Gubernur masih Lukas NMB, masih ya gubernur non aktif gitu ya. Tapi cuma pejabat otoritasnya bisa langsung diambil alih oleh PJS. Jadi saya kira sifatnya sangat-sangat sementara ini. Terima kasih. Oke, itu clear sekali. Senang sekali mendengarnya, itu jadi lebih clear karena jadi pertanyaan banyak pihak, Pak Sony. Saya ke Mas Jainur lagi. Mas Jainur, ini kan awalnya adalah dugaan suap oleh entitas atau korporasi tertentu untuk bisa mendapatkan proyek. Kalau kita ngikutin kasus-kasus tindak pidana korupsi, ya banyaknya modusnya seperti ini. Pejabat daerah itu menggunakan pengaruhnya untuk kemudian menentukan siapa yang pemenang tender, yang mendapatkan proyek tertentu. Ini kan sebenarnya adalah cara lama, tapi terus berulang dan kali ini ketemu lagi di Papua. Anda punya data mungkin yang bisa membuka lebih terang benderang lagi modus-modus semacam ini dilakukan oleh kepala-kepala daerah? Ya, memang yang dilakukan di kasus ini itu para tersangka bukan satu modus yang baru ya. Itu adalah modus yang dilakukan di hampir semua korupsi yang terjadi di daerah. Biasanya kepala daerah bermain pengadaan barang dan jasa dengan menerima sejumlah uang atau janji, kickback begitu, dengan persentase 7%, 10%, 14%. Yang kedua adalah menjual perizinan. Jika tidak memberikan suap atau gratifikasi maka akan dihambat. Yang ketiga biasanya adalah terkait dengan pengisian jabatan di daerah, misalnya jual beli jabatan bahkan sampai di level bawah seperti kepala sekolah. Dan yang keempat biasanya terkait dengan anggaran daerah, biasanya ada suap penyuap antara kepala daerah dengan DPRD, uang ketok palu begitu. Nah, tetapi untuk kasus Pak LE ini menurut saya ada sifat spesifiknya. Kenapa? Karena ini terjadi di Papua. Kita tahu bahwa Papua mengelola APBD yang cukup besar. Ada dana otsus yang itu tidak diterima oleh daerah lain kecuali mungkin adalah DIY dan juga Aceh. Itu pun ada jumlah yang terbatas. Nah, kita tahu di banyak laporan termasuk audit BPK, juga laporan kita bisa baca dulu ketika masih ada LIPI yang sekarang masuk ke dalam BRIN, pengelolaan dana otsus itu penuh dengan masalah. Salah satunya adalah soal akuntabilitas dan diduga ada banyak faktor korupsi. Kenapa? Karena memang Papua ada kerawanan dari sisi keamanan, sehingga dari sisi pertanggungjawaban keuangan negaranya itu dianggap tidak harus seperti yang terjadi di daerah lain dengan standar yang sama begitu. Sehingga Jakarta selalu melihat Papua adalah kasus khusus seperti itu. Sehingga kita lihat sekarang saat ini KPK sedang menangani 3 kepala daerah di Papua dengan status tersangka, 1 orang gubernur dan 2 orang bupati. Nah, ini menurut saya menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus-kasus korupsi lain
baik yang terkait dengan Bapak LE maupun di daerah di Papua, di kabupaten kota begitu. Karena kita lihat selama ini Papua seperti dibiarkan karena sebagai kompensasi untuk menjaga stabilitas keamanan, maka proses hukum terkait dengan korupsi hampir tidak pernah dilakukan dengan jelas dan tegas. Bahkan di kasus ini pun KPK sejak awal terlihat sangat gamang. Apakah menggunakan upaya paksa atau tidak, dan bahkan sampai ketua KPK menemui seorang tersangka semacam memberi ruang untuk negosiasi dan seterusnya, itu menunjukkan ada kegamangan, ada faktor non hukum yang menjadi pertimbangan, dan bahkan menurut saya pertimbangan-pertimbangan tersebut justru tidak didasari pada peraturan perundang-undangan, misalnya tidak berdasarkan KUHP atau undang-undang KPK. Jadi menurut saya biaya atau kos perkara ini sudah sangat besar, bahkan kemarin timbul korban, bahkan tidak hanya korban luka sampai korban jiwa. Jadi menurut saya KPK harus masuk ke Papua, tidak hanya untuk kasus yang sedang disidik, tetapi harus dikembangkan untuk kasus-kasus yang lain, dan juga tidak hanya di tingkat provinsi, juga untuk kabupaten dan kota. Oke. Ini menurut Anda semacam membuka kotak Pandora, perlu ditelisik lebih dalam lagi penggunaan dana otonomi daerah atau otonomi khusus ya istilahnya, otonomi khusus, OSUS. Mungkin Pak Sumarno sebenarnya, Pak Sony Sumarsono maksud saya yang bisa memberikan penjelasan. Tapi kita harus jeda, maaf Pak Sony, usai jeda saya minta Anda untuk menjelaskan lebih jauh, karena tadi tentu Pak Mas Jainur menyebut butuh atau tidak sama pertanggungjawaban penggunaan APBD-nya dibanding dengan daerah-daerah lain karena tadi status kekhususannya. Mungkin usai jeda kita bisa bahas lebih panjang. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.